Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Spoiled Brats. Film ini dibuka dengan memperlihatkan kehidupan mewah tiga bersaudara yang bernama Felipe, Stella, dan Alexandre. Mereka bertiga selalu hidup mewah dan menjadi manja karena kekayaan ayahnya yang bernama Francis. Anak pertamanya, Felipe, itu sangat menyukai pesta, tetapi dia nggak tahu caranya bekerja. Bahkan, dia sering memberikan proposal bisnis yang konyol kepada Francis sampai Francis pun sudah muak. Anak kedua, Stella. Dia sangat suka berbelanja dan sering berperilaku sewenang-wenangnya kepada orang-orang yang bekerja dengannya. Stella juga memiliki kekasih yang pengangguran yang bernama Juan Carlos. Nah, anak ketiga, yaitu Alexandre, dia ini suka bolos kuliah dan dia tuh nggak mau bekerja. Pada hari ulang tahun Stella, dia mengadakan pesta di rumahnya dengan mengundang banyak orang dan mempekerjakan banyak pekerja. Di sana dia sempat-sempatnya memarahi pekerjanya hanya karena masalah sepele, dan hal itu juga mengantarkannya kepada pertemuannya dengan pekerja lamanya yang seumuran dengannya yang bernama Matias. Dari sini kita dapat ketahui kalau ibu tiga bersaudara ini sudah lama meninggal dan Francis tuh nggak pernah sehari pun melupakannya. Nah, Francis kemudian datang ke pesta Stella dan di situ dia melihat tingkah konyol Juan yang nggak dia sukain. Setelah itu, Stella menyadari kedatangan Francis dan dia langsung ngajak Juan untuk bertemu dengan Francis. Di sana, Juan mengatakan kalau dia dan Stella akan menikah. Francis pun bertanya mengenai pekerjaan dan uang yang dimiliki Juan. Tapi karena Juan ini pengangguran, dia pun nggak bisa menjawabnya. Juan juga mengatakan kalau kekayaannya sebenarnya tuh tertahan karena krisis ekonomi di negaranya dan Stella malah mengajukan diri untuk membiayai kehidupan mereka nantinya. Setelah mendengar itu, Francis langsung gak menyetujuinya, tapi Stella yang keras kepala tetap pada pendiriannya yaitu menikah dengan Juan. Bahkan dia mengumumkan pernikahannya di pestanya. Setelah Francis melihat itu, dia mendapat telepon dari anak buahnya mengenai Felipe yang gak mengerjakan pekerjaannya dan malah berpesta. Gak selesai di situ, Alexandre juga terlibat masalah dengan rektor kampusnya. Nah, Francis yang mendengar semua masalah itu pun terkena serangan jantung dan pingsan. Keesokan paginya, Francis terbangun di rumah sakit dengan semua anaknya berada di sana dan juga terdapat temannya yang bernama Ferruccio. Bangunnya Francis disambut dengan pertengkaran sepele anak-anaknya yang membuatnya tambah stres lagi. Karena itu, Ferruccio menyuruh mereka semua keluar agar Francis dapat beristirahat. Nah, sebelumnya, Ferruccio ini sempat bertanya kepada Francis mengenai pendapat almarhum istri Francis jika melihat anak-anaknya sekarang ini. 2 bulan kemudian, Felipe, Stella, dan Alexandre datang ke rumah dengan marah mencari Francis karena semua kartu dan handphone mereka nggak ada angin, nggak ada hujan diblokir. Saat mereka mencari Francis, tiba-tiba terdengar siren polisi mengepung rumah mereka. Mereka melihat gerombolan polisi datang untuk menggeledah rumah tersebut dan mereka yang nggak tahu apa-apa cuma dapat bersembunyi. Tapi tiba-tiba Francis datang dengan senapannya menyuruh mereka semua keluar lewat pintu belakang. Di perjalanan, mereka melihat mobil-mobil mereka disita oleh polisi. Nah, setelah keluar dari rumah, Francis menodong senapannya kepada pengendara mobil yang lewat dan mengambil mobil itu untuk dinaiki bersama anak-anaknya. Di mobil, anak-anaknya meminta penjelasan mengenai semua yang sudah terjadi. Francis mengatakan kalau perusahaannya ini sedang bermasalah karena terdapat penipu yang mengakses rekeningnya dan dananya disalahgunakan. Semua uangnya dibekukan dan polisi dapat memenjarakan mereka semua karena penipu itu. Mereka semua kemudian menuju ke Marseille, yaitu daerah kumuh, dan Francis menyuruh mereka semua untuk jangan memberitahu masalah ini kepada siapapun, termasuk pacar dan teman. Dia lalu membuang seluruh handphone ke jalanan agar nggak bisa dilacak oleh polisi. Di Marseille, mereka tinggal di rumah ayahnya Francis dulu yang udah kumuh dan nggak terurus. Di sana, mereka mencoba bertahan hidup. Francis mengatakan kalau mereka semua harus berusaha mendapatkan uang dengan bekerja, yaitu hal yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Besok paginya, Francis membangunkan anak-anaknya yang gak pernah bangun pagi sebelumnya untuk mencari pekerjaan agar bisa mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Sedangkan Francis menjaga rumah karena dia takut dikenali oleh polisi. Alexandre mencoba pergi ke sebuah kontraktor untuk meminta pekerjaan, sedangkan Stella berkeliling pasar dan Felipe mendatangi temannya untuk meminjam duit. Sayangnya, semua yang mereka lakukan gak berhasil. Mereka pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Tiba-tiba datang pekerja Francis yang bernama Marguerite bersama dengan ponakannya Matias. Mereka datang setelah mendapat telepon dari Stella. Marguerite membawakan mereka pakaian dan spray untuk mereka bertahan hidup. Marguerite kemudian mengatakan kalau dia bisa menjamin kebebasan mereka dengan tabungannya, tetapi Francis menolaknya. Francis yakin kalau anak-anaknya bisa mendapatkan pekerjaan. Di situ, Matias mengatakan kalau di tempat dia bekerja terdapat lowongan sebagai pelayan, dan kalau Stella tertarik, dia bisa datang mencobanya.
Keesokan harinya mereka kembali mencari pekerjaan. Filipe datang ke sebuah perusahaan pencari pekerja, di mana di sana dia memberikan spesifikasi tinggi di luar kemampuan perusahaan, dan perusahaan tersebut pada akhirnya menemukan pekerjaan yang cocok untuk Filipe, yaitu tukang beca. Sementara itu Stella mencoba datang ke tempat yang diberikan Matthias, di mana di situ dia diterima. Hari pertama mereka nggak berjalan lancar, tapi mereka dapat bertahan. Di sisi lain, di rumah, Francis kedatangan Ferruccio yang membicarakan bisnis, dan Ferruccio membawakan Francis lobster untuk dimakan. Kemudian tiba-tiba Francis merasakan ada hal yang aneh dari dalam rumah, dan dia pun langsung memeriksanya dan ternyata menemukan adanya Alexandre di sana. Setelah melihat itu, Francis langsung menyuruh Ferruccio untuk pulang sebelum ketahuan oleh Alexandre. Alexandre pun kemudian mendatangi Francis yang sedang membawa cangkang lobster, dan dengan polosnya dia mengira kalau lobster tersebut hasil tangkapan Francis. Alexandre yang gak mau mencari pekerjaan pun semakin yakin kalau dia dapat hidup tanpa bekerja karena alam akan memberinya makan. Sepulangnya Filipe dan Stella dari bekerja, uangnya langsung diberikan Francis dan Francis membagi uangnya itu untuk makan malam dan untuk memperbaiki rumah. Francis juga mengatakan kalau Alexandre gak mencari kerja dan tetap berada di rumah. Filipe dan Stella yang mendengar itu pun sangat marah. Bahkan Alexandre nggak diberikan jatah makan karena dia nggak berpartisipasi dalam mencari uang. Besoknya Filipe dan Stella kembali bekerja. Saat Filipe sedang mencari penumpang, tiba-tiba datang saingannya dalam mengambil penumpang yang bernama Pierre. Di rumah, Francis menyuruh Alexandre untuk membantunya renovasi rumah agar bisa mendapatkan bagian makanan juga. Kita lalu diperlihatkan Stella yang sedang bekerja mendapatkan komplain secara sewenang-wenangnya dari pelanggannya. Di situ Stella marah dan muak. Dia hampir keluar dari pekerjaannya, tapi kemudian dia disadarkan oleh Matthias mengenai perilakunya dulu yang sama seperti pelanggannya. Saat itu juga Stella sadar dan mencoba menghadapinya. Hari itu, pekerjaan berjalan kembali seperti biasa. Malamnya sepulang bekerja, mereka makan malam. Di sana, Filipe, Stella, dan Alexandre nggak sengaja membicarakan permasalahan-permasalahan mereka yang nggak diketahui Francis. Seperti dulu, Stella anoreksia, Alexandre pernah masuk penjara, dan Filipe yang masuk rumah sakit karena mengalami peritonitis. Saat-saat mereka kesulitan, Francis nggak pernah ada karena Francis hanya fokus kepada pekerjaannya dan dia menelantarkan anak-anaknya. Paginya, Filipe yang sedang menarik beca berpapasan dengan Pierre. Di sana, dia pun mengatakan kepada Pierre untuk jangan merampas penumpangnya lagi, tapi Pierre nggak terima. Mereka pun bertengkar sampai tiba-tiba Pierre menginjak sepatu Air Max Filipe dan dapat diketahui kalau ternyata sepatu Filipe itu dibeli dari toko online milik Pierre. Karena hal itu, tiba-tiba mereka pun menjadi dekat. Kehidupan mereka yang tiba-tiba miskin ini semuanya menjadi lebih baik. Keluarga mereka menjadi semakin dekat dengan berbagi cerita-cerita yang sebelumnya belum pernah mereka ceritakan. Pekerjaan mereka semua juga berjalan dengan baik. Namun, tiba-tiba Francis dapat telepon dari Ferruccio yang mengatakan kalau Carlos mengintai mereka untuk mendapatkan informasi yang ada. Di sisi lain, Filipe dengan Pierre mendapat ide brilian mengenai bisnis penjualan sepatu. Ide Filipe kali ini bukan merupakan ide konyol lagi. Di rumah, Francis tiba-tiba didatangi oleh Carlos, di mana di situ Carlos mengetahui kalau ternyata Francis hanya berpura-pura miskin untuk memberikan anak-anaknya pelajaran hidup. Francis menawarkan uang agar Carlos mau tutup mulut dan pergi dari kehidupan Stella. Tetapi Carlos menolaknya karena dengan menikahi Stella, kekayaannya akan lebih banyak lagi. Belum selesai bernegosiasi, tiba-tiba datang Filipe, Stella, dan Alexandre melihat Carlos. Carlos pun langsung mengaku-ngaku kalau dia menjaminkan propertinya untuk menebus utang Francis kepada negara, sehingga mereka semua dapat kembali ke kehidupan lamanya. Setelah kembali, Francis terus memikirkan perbuatannya dan pada akhirnya dia memutuskan untuk menceritakan seluruhnya dengan jujur kepada anak-anaknya. Hal itu dilakukannya agar Stella tahu kalau Carlos itu pembohong. Di sisi lain, Carlos yang sedang bersama Stella tiba-tiba membawanya untuk menikah saat itu juga tanpa memberitahu yang lain. Kemudian Carlos mendapat telepon dari Francis yang mengatakan kalau dia akan menceritakan yang sebenarnya kepada anak-anaknya. Di situ, Francis juga baru tahu mengenai rencana busuk Carlos yang akan menikahi Stella saat itu juga demi harta. Francis langsung buru-buru menyusul Carlos dan Stella bersama dengan Filipe dan Alexandre. Untungnya, mereka berhasil datang sebelum pernikahan disahkan. Di sana Francis membeberkan mengenai kebohongan Carlos dan untungnya Stella percaya kepada Francis sehingga Stella akhirnya membatalkan pernikahannya. Nah, setelah itu, Francis baru memberitahu semuanya dengan jujur dan belak-belakan. Namun hal itu malah membuat anak-anaknya sakit hati dan merasa dibohongi. Saat itu juga, Francis kehilangan anak-anaknya. 9 bulan kemudian, Francis hanya seorang diri di rumah karena anak-anaknya semua pergi dari rumah itu.
Dia pun merasa kesepian. Lalu Ferruccio tanpa sepengetahuan Francis mengantar Francis menemui anak-anaknya yang ternyata berada di rumah Marcelnya. Dapat diketahui kalau Alexandre bekerja sebagai pekerja bangunan, Stella tetap menjadi pelayan, dan Philippe berhasil berbisnis dengan Pierre. Hari itu bertepatan dengan ulang tahun Stella. Francis datang membawa bunga yang diberikan Ferruccio untuk diberikan kepada Stella sebagai hadiah. Suasana saat Francis datang menemui anak-anaknya pun sangat canggung. Francis di situ mengaku menyesal dan anak-anaknya pun memaafkannya. Mereka pun kemudian melaksanakan acara ulang tahun Stella bersama-sama. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Spoiled Brats. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.